Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sampai saat ini pun penggunaan kata hijrah masih sering kita dengar. Terlebih ketika ada public figure, seseorang yang dikenal oleh masyarakat umum melakukan hijrah, pasti beritanya sering tayang di berbagai media. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, berbicara tentang hijrah, mari kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Maknanya selamat dari ucapan dan perbuatannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu adalah man hajaro ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Pada matan hadis yang tadi terdapat dua pesan penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentang muslim yang sesungguhnya. Kedua, tentang al-muhajir, orang yang berhijrah. Pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang orang yang berhijrah. Dalam kitab Fathul Bari diterangkan bahwa hijrah itu ada dua macam. Pertama, zohir, hijrah secara zohir. Kedua, secara batin. Hijrah secara zohir maknanya yaitu lari bidini, dengan membawa agama, menyelamatkan agama, minal fitan, dari banyaknya fitnah yang menimpa diri. Yang kedua, hijrah secara batin maknanya yaitu taraku ma tad'u ilaihin nafsul ammarah bisu'i wasyaiton, meninggalkan apa-apa yang diseru, apa-apa yang diajak oleh nafsu ammarah, nafsu yang selalu memerintahkan bisu'i, untuk melakukan keburukan yang berasal dari godaan setan. Maka hijrah secara zohir inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan saat ini pun tidak menutup kemungkinan pasti teralami dan terjadi kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan sedang menzolimi diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian ini? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, sehingga kami tidak bisa menjaga akidah hingga akhirnya kembali melakukan kekufuran. Qalu, malaikat berkata lagi,
Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru, sehingga engkau bisa berhijrah. Maka ayat ini walaupun secara khusus Allah menjelaskan tentang keadaan sebagian orang Islam pada saat itu yang tidak ikut hijrah ke Madinah, sehingga tidak bisa menjaga akidah, bahkan ketika perang Badar ikut di barisan orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Namun secara umum berlaku pula untuk kondisi saat ini, bahkan hingga akhir zaman. Jadi ketika keadaan seseorang sulit untuk melakukan ketaatan karena lingkungan yang tidak mendukung, dikelilingi oleh orang-orang ahli maksiat, sehingga terajak, tergoda, lalu menjadi bagian dari pelaku maksiat, maka hal demikian tidak bisa menjadi alasan. Bukankah bumi Allah itu luas? Silakan hijrah, berpindah tempat dari keadaan yang banyak ujian, banyak fitnah, banyak unsur kemaksiatan ke tempat yang mendukung kesolehan. Baik tempat tinggal, lingkungan rumah kita, ataupun berkaitan dengan tempat kerja, mencari nafkah sehari-hari. Ketika didasari keyakinan kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan ganti rizki dengan sesuatu yang lebih baik lagi, maka pasti seseorang berani meninggalkan tempat kerjanya, walaupun secara penghasilan menjanjikan dan menguntungkan, tetapi secara lingkungan tidak mendukung kesolehan diri, dia hijrah kepada tempat kerja yang lainnya untuk menjaga agama, untuk menjaga akidah. Karena sungguh pengaruh lingkungan teramat besar sekali. Ketika kita tidak bisa menjaga kesolehan diri, maka berpindah ke tempat yang lebih baik, mendukung kesolehan, itu sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya, hijrah secara batin, maka inilah yang paling utama. Hijrah yang paling sempurna. Bahkan hijrah berpindah tempat tinggal dari satu ke tempat tinggal yang lainnya tanpa dibarengi dengan hijrah batin, maka akan nampak percuma. Tempat tinggalnya bisa jadi tidak pindah. Hanya kebiasaan kitanya yang berpindah. Biasanya misalnya setelah sholat maghrib, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Sekarang dia hijrah. Setelah sholat maghrib, dia baca Al-Quran, menghadiri kajian, semakin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hijrah yang sesungguhnya. Meninggalkan apa-apa yang didorong, yang diajak oleh nafsu ammarah, nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan yang berasal dari godaan setan, berpindah kepada sesuatu yang menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka hijrah secara batin tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, dimanapun dan kapanpun. Kita harus senantiasa memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, beralih kepada sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, yang menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah demikian yang bisa disajikan. Mudah-mudahan menjadi nutrisi untuk keimanan, dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.